Kaum muslimin, guru-guru kami, hadirin sidang jamaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita untuk menyelamatkan diri daripada azab Allah, dan kita berusaha untuk mendapatkan rahmat yang agung di sisi Allah, surganya, di mana Allah dengan tegas mengatakan dalam ayat 13, siapa saja yang mau mentaati, tunduk, patuh kepada Allah dan kepada Rasul, maka ia dimasukkan dalam syurga yang mengalir di bawahnya itu sungai-sungai, dan mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang paling agung bagi seorang hamba Allah. Sebaliknya, siapa yang maksiat kepada Allah dan maksiat kepada Rasul, wa yata'adda hududahu, dan ia melampaui batas atau melanggar batas-batas Allah, ia akan dimasukkan oleh Allah ke nerakanya, dan mereka itu kekal di dalamnya. Walahu azabun muhim, untuknya itulah azab yang paling pedih. Yang mana hudud Allah dalam ayat 13 tersebut, dan diulangi maksiat kepada Allah dan Rasul dan melampaui, melanggar batas-batas Allah atau ketetapan-ketetapan Allah, itu kembali kepada khusus masalah berkaitan dengan yang Allah ambil alih, diberikan ketetapan dan batas-batasnya terhadap harta warisan, yang mana zalika itu atau tilka itu kembali kepada ayat 11 dan ayat 12. Oleh karena demikian, kalau kita ingin selamat daripada murka Allah, dan kalau kita ingin mendapatkan anugerah dan juga syurga Allah, maka jaga baik-baik hudud Allah. Jaga baik-baik terhadap batasan-batasan yang telah Allah tetapkan berkaitan dengan pengalihan milik orang mati kepada orang yang hidup. Pertama, batasnya siapa yang punya hak untuk mendapatkan pengalihan milik. Kita kenal dengan sebagai biasa disebut ahli waris. Kalau demikian, ahli waris bukanlah ketetapan manusia. Ahli waris itu ketetapan Allah. Ahli waris itu bukan ketetapan keluarga. Ahli waris bukan ketetapan negara. Ahli waris bukan dengan sebab ketetapan kesepakatan yang berulang-ulang dilakukan oleh masyarakat dalam satu wilayah. Kajet kadat barangkali. Itu juga bukan, tapi hudud Allah, ahli waris sudah ditetapkan oleh Allah. Siapa saja yang ditetapkan yang tidak sesuai dengan ketetapan Allah, maksiat. Kalau dia maksiat, yudkhilhu naran khalidan fiha, janji Allah. Nah, di dalam ketetapan Allah dan ketetapan Rasul, yang hanya manusia yang hidup ini yang punya hak mendapatkan pengalihan milik orang mati hanya bila
Hubungkan dengan 3 sebab. Kalau tanpa sebab itu, ia tidak punya hak. Pertama, karena sebab hubungan kerabat. Hubungan kerabat yang disebut hubungan kerabat adalah hubungan karena proses kelahiran, yang ada kaitannya antara yang melahirkan dan orang yang menjadi sumber ataupun sebagai nasabnya. Ya, itu yang disebut dengan kerabat. Tapi kerabat di luar daripada itu tidak masuk dalam kategori sebagai sebab yang punya hak memiliki. Kita ada hubungan muhrim, apakah sama hubungan muhrim dengan kerabat? Tidak sama. Kalau hubungan haram nikah, ada sebabnya karena menyusui. Dengan menyusui itu tidak disebut hubungan kerabat, tapi itu adalah hubungan ridha atau hubungan karena minum susu daripada orang lain. Ada yang muhrim juga haram kita nikahi, dan boleh kita berdua-dua dengan dia, laki-laki perempuan, dan bisa mendampingi sebagai muhrim mau pergi haji atau mau untuk kita bersafir kemana saja, karena sebab musaharah, yaitu adik ipar, selama masih kita terikat akad nikah dengan kakaknya. Mama mertua, selama ataupun tidak, kita yang penting sudah pernah sah menikahkan anaknya, maka mama mertua itu adalah muhrim kita. Gak boleh ngumpul anaknya dinikahin, mama mertua juga jadi istri dia, gak boleh. Apalagi anak tiri, itu bukan hubungan kerabat, tapi anak tiri haram untuk dinikahin, karena itu anak suami atau anak istri. Karena sudah kita kawin mamanya, anaknya tidak boleh kawin, dan ia muhrim dengan kita. Boleh kalau mau ditemanin untuk berbelanja ke hall, atau kita mau pergi ke Medan, silakan, tidak haram. Mau pergi haji, dia bisa sebagai muhrim, tapi dia tidak disebut dengan kerabat. Mungkin ada yang jauh dari itu karena kasih sayang, dari kecil kita ambil adopsi, dan itu juga bukan kerabat, tapi itu amalan yang sangat mulia untuk kita membantu orang-orang miskin selama tidak merubah nasabnya dan tidak merubah daripada bin atau bintinya. Kalau itu sudah dirubah, itu menjadi dosa besar. Dia harus dinasabkan kepada nasabnya asli, tidak boleh menasabkan kepada nasab dengan sebab kita angkat atau menjadi iaitu sebagai anak asuh atau anak tabani atau dengan adopsi. Walaupun surat UBB dikaduk tak pegat, maka tahu dia teken. Tak pegat surat nak sah anak lonyo, karena surat bak mahkamah, bak pengadilan, bila pengadilan nah. Pucit bak presiden teken surat hansah lah agama. Nyan anak nyan hansah, nyan gop. Menyokaraya tahu tahanjut. Dia bahkan bukan muhrim, dan tidak ada hubungan dengan masalah warisan, karena tidak ada sebab yang dibenarkan oleh agama. Hanya satu sebab, nasab. Lahir anak atau jadi ayah punya anak beberapa orang jadi saudara, semua berdasarkan nikah yang sah. Menyamakan anak dina tidak, kecuali mamaknya yang ada hubungan. Bagaimana juga kalau itu adalah anak kawin dengan tidak ada buku nikah, siri kata orang, tapi ada saksi, ada wali, dan itu sah menurut hukum Islam.
yang tidak tercatat saja di kantor keuangan atau keuangan. Itu anak dan ia punya hak. Diberi tidak diberi, ya hak. Kalau tidak diberi, melanggar hudud Allah. Ya. Anda beri, ya kami tahu bujuk yang limit ke dia minta hukum. Katakan, katakan dia orang lagi yang ada nama kira-kira Yohana itu homen, Yohana bisa ikrah, jak taju. Hana kubi mentina be. Karena juga teudep kan jika ya madu rojukan jika pakai. Itu tetap dia itu. Siapa yang mengambilnya? Zalim. Karena itu hak dia, hudud Allah. Dan ia itu nasab. Nasab akad nikah sah bukan dengan ada akta nikah. Semua akad dalam Islam sah bukan dengan surat. Surat dibuat tidak sah kalau tidak ada lafaz, sirat diucapkan dengan lidah. Bahkan talak sekalipun tanpa diucapkan tidak jatuh. Kecuali niatnya, tulisannya saja. Tulisan bukan sebagai satu transaksi yang dibenarkan atau yang diakui sebagai salah satu rukun atau syarat. Tapi itu adalah menjadi sebagai alternatif andai kata terjadinya sengketa dakwah dakwi, ia bisa menjadi alat bukti. Satu. Itulah yang diurut daripada kelompok ahli waris hudud Allah, mulai daripada zawil furud, orang yang mendapat bagian tertentu yang telah Allah tetapkan, yang mendapatkan asabah binafsih bi ghairi ma'a ghairi, dan yang menjadi kelompok zawil arham. Bila tidak ada zawil furud, asabah nafsih bi ghairi ma'a ghairi, beralihlah rat. Kalau itu tidak ada sama sekali, zawil arham itu kelompok qarabat. Ada dua sebab. Yang kedua iaitu karena perkawinan terbatas pada suami dan isteri. Bila saat meninggal salah satu keduanya, mereka meninggal masih dalam akad nikah yang sah. Yang kedua, saat meninggal itu mereka belum cerai. Kalau sudah cerai, mereka istrinya masih di dalam iddah. Bila cerainya dengan talak rajai, dan itu masih berlaku sebab saling mewarisi. Dua sebab, lain enggak ada. Sebab yang ketiga tidak ada lagi sekarang karena pemerdekaan budak. Enggak ada lagi. Ini hudud yang pertama. Siapa yang melanggar hudud tentang ketetapan siapa ahli waris, maka dia bermaksiat kepada Allah dan Rasul. Yudkhilhu naran khalidan fiha walahum azabum muhim. Dosa besar sama dengan menyangkut dengan ahli waris. Hudud Allah yang kedua, di antara ahli waris itu berapa hak mereka dan kapan mereka mendapat hak. Sebab sudah ada tiga tadi. Tapi saat itu apakah dia itu dalam satu ketika dapat semua atas nama hubungan kerabat? Itu berlaku dekat dengan jauh. Dekat jauhnya itu bukan dekat emosional, bukan dekat karena pengaruh kawan, tapi dekat karena hubungan nasabnya dengan mereka yang itu diurutkan oleh para ulama mulai dari sahabat-sahabat hingga menghasilkan sebuah ijtima ataupun ijma para mereka tanpa ada khilaf. Sesuatu yang ijma, urutan ketiga sumber Islam itu adalah disepakati para ulama bahwa itu adalah dasar hukum urutan ketiga. Baru keempat adalah ijtihad. Quran,
hadis, ijma', qiyas. 4 itu ittifaq sebagai sumber hukum Islam bagi kita yang berpegang pada prinsip sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Nah, karena mengapa? Lebih-lebih dalam masalah waris. Setelah begitu Nabi wafat, langsung terjadinya masalah-masalah yang belum konkret dalam ayat. Sehingga saat itu mulailah terjadinya ijtihad. Ada ijtihad yang menjadi sebagai ijma' para sahabat, semuanya sepakat. Seperti bagaimana penyelesaian andai kata ketetapan Allah di dalam ayat itu tidak bisa dibagi kalau tidak dicari untuk menjadi pengurangan. Zahir ayat tidak bisa dibagi, seperti lahirlah masalah aul, membesarkan daripada angka pokok dalam kaifiyatut tauzi' untuk cara penyelesaiannya hingga sama dengan jumlah yang akan diperoleh oleh ahli waris. Pada kasus yang terjadi pada Sayyidina Umar, seorang laki-laki meninggal dunia, ia tinggalkan istri dan 2 anak perempuan. Seorang wanita meninggal dunia, ia tinggalkan seorang suami dan 2 anak saudara kandung perempuan. Menurut ketetapan Allah, hudud Allah, suami bila meninggal istri, bila si suami yang meninggal itu tidak punya anak, tidak punya cucu, maka ia mendapatkan setengah dari peninggalan istrinya. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Yang hanya tabuh makna lain kan. Untuk kalian para laki-laki mendapatkan setengah daripada peninggalan pasanganmu yang perempuan, illam yakul lahunna, bila si perempuan itu tidak punya anak. Udah setengah. Ada 2 saudari kandung perempuan. 2 orang saudari kandung perempuan dalam ketetapan Allah di dalam surah An-Nisa ayat 176 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Yastaftunaka qulillah yuftikum fil kalalah innamru'un halaka laisa lahu waladun walahu ukhtun falaha nisfu ma tarak wa huwa yarisuha illam yakul laha walad fa in kana tasnataini falahuma sulusani mimma tarak. Itu ayat Allah 176 surah An-Nisa. Fa in kana tasnataini, apabila adalah saudari kandung itu 2 orang, falahuma, untuk keduanya 2/3 dari apa yang ditinggalkan oleh saudaranya yang meninggal. Kalau 2/3 dengan setengah, bagaimana cara untuk mengambilnya? Karena 2/3 itu lebih setengah. Kalau untuk suami setengah, untuk 2 orang saudari kandung 2/3, tidak ada duit, tidak ada harta. Kalau ada harta 5-6 hektar tanah, untuk suami 3 hektar setengah dari 6. Sedangkan dibutuhkan kepada 2 saudari kandungnya adalah 4 hektar. Sedangkan yang ada tanah sisa setelah diambil oleh suami hanya 3 hektar. Bagaimana caranya? Oh, ambil dulu bagi orang yang punya hak banyak. Bagaimana kalau diambil oleh saudari 2 orang itu 4 hektar, sisa tinggal 2 kepada suami. Suami bukan menunggu dan ia mengambil sisa.
Dia punya hak diamanatkan oleh Allah setengah. Dua, maka mana dua itu bisa menjadi setengah dari 6. Umar ibnu Khattab saat itu kasus itu datang setelah wafat Rasulullah, bingung. Bagaimana cara tidak boleh ini ngambil sikap? Mengapa ayat Allah mengatakan suami setengah, 2 saudari kandung 2/3? Dari mana kita ambil harta ini? Zaid berkata, ya Amiril Mukminin, berikan pengurangan yang seimbang tanpa meninggalkan isyarat dan ketetapan perintah Allah. Tetap mereka ambil setengah dan 2/3. Itulah lahir metodenya adalah, maka cara pembagian atau kaifiatut tauzi' menjadi satu bahagian daripada hudud Allah yang harus diketahui. Sehingga bagaimana caranya? 2/3 dan 1/2, 2 dengan 3, angka yang paling kecil adalah 6. Jadikanlah dulu 6 itu sebagai angka pokok yang akan lahir 2/3 dan akan lahir juga 1/2. Itu kaifiatut tauzi' disebut dalam ilmu faraid atau cara pembagian. Kan cara pembagian cok jika becut nikah ilun dan karena juga apalagi sekarang timbul lagi bahwa hak jasa saya mana. Nah, hak jasa lagi. Nah, ini problem yang sudah banyak sekali datang. Dalam bulan-bulan akhir habis Ramadan ini sudah 6 kasus menyangkut minta hak jasa karena orang tua itu ayahnya dia yang jaga sampai dengan 10 tahun. Dia juga dalam keadaan stroke. Lain anak-anaknya enggak. Begitu meninggal sekarang dia tuntut hak jasa saya mana. Jadi problem-problem hak jasa ini sekarang kerana jasa dia 10 tahun di pelara. 10 tahun lun bibu. 10 tahun lun pubat. 10 tahun kau tu mana ke? 10 pun kuat betul semayang ke? Itu aku ketupat dan di Jakarta ke. Nyan mandum nyan toh hak lun. Dia tuntut hak gara-gara ada jasanya untuk dia yang mengurus sampai sekian tahun. Nah, ini yang harus nanti kita lihat bagaimana fiqh menyikapi hal ini. Bagaimana Islam menyikapi hal ini. Apakah boleh menjadi salah satu sebab mewarisi karena jasa? Tidak ada dalam Islam. Itu hubungan orang hidup dengan orang hidup selesai sama orangnya. Kalau kita ingin bantu orang tapi bukan bantu tularan, tapi ingin bantu nak imbalan, maka buat akad duluan. Nyukup jaga ayah kah? Ya loncit ikah anak jaga, tapi tibulan pada engkau. Ya. Apa yang nama masalah? Kau baharta ante punya mati. Yang jino pegang akad, baik ente oleh meninggal kalau ke jasa. Hana hukum, ubena kitab kita buka. Bahwa jasa karena banyak peran mengurus orang yang mati, maka harta dia harus diberikan sebahagian kepada orang yang jaga. Apakah dia ahli waris? Apalagi kalau bukan ahli waris. Nyan hana hak jasanya. Nah, sebagai sebab mempusakai lebih dari 3 tadi. Kembali kepada yang tadi kasus Umar. Dengan saran Zaid, maka terjadilah tadi untuk cari angka pokok. Kalau 6 angka pokok, 2/3 dari 6 adalah 4. Kalau setengah dari 6, 3. Kalau 3 ditambah 4 jadi itu 7 bagian harus ada. Sedangkan pokok yang akan lahir 6. Maka angka 6 tidak bisa dibagi. Besarkan angka 6 jadi 7. Maka seluruh harta bagi 7. Tanpa mengganggu 2/3 dan 1/2. Sehingga orang yang mendapatkan setengah, ia mendapat 2.500.000, 2.400.000 sekian kalau uang itu 6 juta. 2.400.000 sekian itu setengah. Itu setengah hak suami. 3.400.000 sekian untuk 2 orang saudari kandung, itu 2/3 dari 6. Nah, begitu harus bagi. Angka 2/3, angka 1/2 tidak boleh. Itu hudud Allah. Jalan lain bagaimana? Terserah. Timbullah aul. Aul tidak ada dalam hadis, tidak ada dalam ayat. Itu adalah ijtihad di antara sahabat. Dan sahabat meminta kesepakatan. Akhirnya tidak ada yang bantah dan itu sudah tepat.
Jadilah ijma' sahabat Aul itu dalam pembagian warisan. Tidak ada dalam fiqh, dalam hukum Islam. Bagi itu adalah yang penting kita lihat siapa yang besar butuh kita kasih dia banyak. Siapa yang sudah ada tak usah ambil. Enggak ada, bukan itu dasarnya. Sudah ada ketetapan, itu hudud Allah. Tapi andai kata ada setelah dimiliki masing-masing, setelah itu dia mau menyumbang kepada siapa, itu hak pemilik. Pertama yang harus diingat, dari orang mati beralih kepada pemilik masing-masing sesuai dengan kadarnya. Setelah mengalih kepada milik saya berhak Islam memberikan kemerdekaan kepada saya untuk menggunakan secara bebas dan berhak ke mana saja mau saya kasih. Tidak kasih pada siapa-siapa atau saya kasih semuanya kepada orang lain. Boleh kepada mamak saya, boleh kepada adik saya, boleh kepada. Maka pembagian sama rata islah itu bukan hukum waris, tapi itu adalah hukum hibah menghibah antara ahli waris. Seperti saya mendapatkan bagian, habis itu saya hibah untuk adik-adik saya. Saya sekian saja. Itu yang ada. Jadi kan hukum waris. Bersama datanya kan hukum waris. Menyana pegang hukum waris tapi yang kehina yang mandat. Tahu dulu hudud Allah yang betul. Itu banyak hukum. Itu penyelesaian dalam membagi pusaka setelah tahu bagian masing-masing, bagiannya miliknya, hak untuk dia tasarruf kepada siapa saja, dan ia tasarruflah kepada kakak dan adik-adiknya. Tidak ambil dengan besarnya, tak ambil spesial pun juga boleh. Ada hak misalnya 2 juta, semua 2 juta untuk kalian aja. Yang penting saya tahu. Jadi kamu ada dapat warisan di mana? Ada. Nanti ditanya oleh anak-anak, bapak dulu ada dapat warisan sama kakek? Oh ada, berapa? 3 juta. Kemudian Pak, semua itu sudah saya hibahkan kepada mabit-mabit kalian semuanya. Saya enggak ambil. Tanah itu saya kasih untuk mabit. Itu padahal itu hak saya. Sudah saya kasih. Oh, mengapa bapak kasih? Apa urusan kamu? Mau ku jual, mau kasih, mau sedekah, itu urusan kamu. Kalau kamu ingin ngatur, tunggu aku mati dulu. Begitu harus ngomong dengan anaknya sekarang. Jangan anak kurang ajar sekarang. Orang tuanya yang milik, dia yang ngatur sekarang. Dia enggak ada milik apa-apa. Belum meninggal ayahnya, sekarang udah dia atur. Enggak boleh jual. Dia enggak boleh sedekah, enggak boleh hibah. Itu hibah, memberi antara mereka. Kalau demikian pertanyaannya, apakah dengan musyawarah mufakat dalam keluarga lepas enggak daripada hudud Allah? Kalau ahli waris itu mutlak tasarruf dan tahu mereka itu hudud Allah dulu, berapa batasan Allah kepadanya, dan ia atas rela miliknya beri ke orang lain, maka dia tidak menentang dan tidak mutaaddi dengan hudud Allah. Tapi kalau di sini ada unsur penipuan atau nutupi, atau memang tidak tahu lagi sama sekali dan tak mau mempelajarinya, itu adalah bagian daripada melanggar dan maksiat atas hudud-hudud Allah. Sama dengan ada sebuah indikasi hari ini. Sekarang kita ada adat. Karena sudah menjadi adat seperti itu, kalau anak perempuan setiap habis kawin dikasih rumah. Kemudian orang tuanya belum sempat habis dikawini anaknya, ia meninggal. Maka sudah menjadi adat, harta baru dibagi, ambil dulu rumah untuk adik-adiknya yang belum kawin, itu jatah satu rumah. Itu sudah menjadi adat katanya. Apakah kalau demikian sekarang udah rida semuanya adat? Ya, tidak bisa dibantah lagi dan sudah ma'ruf semuanya. Apakah adat demikian maksiat pada Allah atau tidak? Maksiat. Walaupun sudah menjadi adat, sudah menjadi kesepakatan.
Kesepakatan adat, bukan kesepakatan pribadi. Ridha, sepakat itu bukan adat. Tapi ridha dan senang bagi sama rata setelah tahu bagiannya itu pribadi-pribadi. Karena hak masing-masing juga beda-beda dari ahli waris. Kalau demikian, adat yang demikian perlu untuk dulu dipahami. Pemberian seorang ayah kepada anak perempuannya yang sudah nikah itu adalah hibah ayah kepada anak, karena diberikan saat ia meninggal dunia. Tidak ada, kalau enggak ada wasiat pun, wasiat pun harus ditentukan lain. Untuk hibah itu wajib diberikan oleh seluruh ahli waris setelah ia meninggal. Enggak. Karena hak milik orang meninggal berakhir dengan kematian. Lantas anaknya yang belum mendapat hibah rumah dari ayahnya, maka dia itu sudahlah tidak bisa mendapatkan hibah. Tidak menjadi wajib bagi ahli waris untuk melengkapi hibah, juga potong dulu hibah kepada dia. Potong boleh, apakah sepakat semuanya? Kalau enggak sepakat, itu zalim, itu dosa, itu mutaaddi, itu melanggar daripada hudud Allah. Karena hak yang menentukan saat almarhum hidup memberikan rumah kepada anaknya, itu hak prerogatif dia. Tidak ada campur orang lain karena dia pemiliknya. Tapi hak daripada untuk memberikan sebuah rumah kepada adik-adiknya yang belum kahwin setelah ia meninggal, itu bukan lagi hak almarhum. Dia sudah putus hak milik dengan semua peninggalannya. Sekarang beralih hak itu secara syirkah kepada masing-masing ahli waris sesuai dengan besar kecilnya yang telah ditetapkan dalam hudud Allah. Ini hudud Allah. Mari kita jaga. Bagaimana agar tidak maksiat kepada Allah dan Rasul. Kalau maksiat pada Allah dan Rasul, yudkhilhu nar, janji Allah, masuk dalam neraka, khalidan fiha, kekal tak keluar-keluar, walahum azabum muhim. Sudah dua. Apalagi yang disebut dengan hudud Allah itu, batilkah hududullah, yang diisyaratkan seorang ahli waris tidak boleh atau haram mengambil pusaka dari ayah walaupun dia sudah ada hak sebelum ia tunaikan wasiat dan hutang. Itu 4 kali Allah ulang. Itu hudud Allah. Yang pertama, hutang. Hutang dengan Allah, hutang dengan manusia. Hutang tidak beralih beban kepada ahli waris. Tapi ahli waris tidak boleh mengambil peninggalan orang mati kalau dia masih ada hutang. 4 kali diulang-ulang oleh Allah. Min ba'di wasiyatin yusi biha audain. Dalam ayat 11 sekali, dalam ayat 12 3 kali. Kapan itu hak suami sekian, hak anak sekian, hak ibu sekian dan sebagainya macam, setelah harta itu diselesaikan wasiat dan hutang. Kalau itu belum, tidak sah mengambil warisan. Dan hutang tak pernah menjadi kewajiban ahli waris. Tapi ahli waris bukan bayar hutang kewajiban ahli waris. Artinya bukan kewajiban yang harus dikeluarkan daripada harta ahli waris. Tapi ahli waris punya kewajiban untuk tidak mengambil peninggalan orang mati itu sebelum tunaikan hutang dia. Sama dengan bayar hutang siapa? Ahli waris bayar dengan hartanya sendiri. Kalau dia tidak punya harta, hutang banyak, harta tidak ada. Hanya rumah satu, rumah juga harta. Kalau demikian bagaimana tempat duduk kami tidak ada, kalau kami jual itu bayar hutang, terserah. Memang orang tuamu tak meninggalkan rumah.
Tidak aib kita jual rumah itu karena tidak sah kita duduk. Mengapa tidak sah kita duduk? Memang Allah tidak mengizinkan rumah itu diduduki oleh anaknya, oleh istrinya. Mengapa? Karena rumah itu sangkut paut dengan hutang yang sudah wajib ditunaikan dalam zimmahnya saat hidup. Ia sudah pakai uang orang, ia sudah pakai uang Allah, ia sudah makan hak anak yatim, yaitu dengan zakat dan segala macam sesuai dengan utang dengan Allah dan utang dengan manusia. Kalau demikian kami kemana? Minggallah. Kemana? Bawah titik. Kalau enggak ada tempat lain, bawah jabatan. Atau lapor sama negara, minta baitul mal untuk kamu dibangun rumah. Berapa yang wajib kamu bayar? Berapa nilai rumah? Karena itu peninggalan dia. Misalnya utangnya 500 juta, rumah laku 100 juta, 100 wajib bayar. Tidak sah ambil kita. 400 bayar sendiri di akhiratnya. Tidak dibebankan kepada anak dan ahli waris. Oh, kamu yang kalau bayar, kalau mau bayar bebas dia, tak perlu ambil amalannya nanti. Kalau amalannya juga pas-pasan, tak perlu harus untuk ambil dosa orang untuk kebeban dia sebayar hutang. Tapi kadar 100 juta harga rumah itu adalah tunaikan kepada orang. 400 lagi kami tak bertanggung jawab. Dalam hukum perdata tanggung jawab. Pengalihan itu apa adanya, hutang-hutang. Islam tidak. Oleh kerana demikian hati-hati berhutang. Baik mentang-mentang kalau sakit hutang juga jai bayar dan min tu peng tan mentina api. Hai anak kewajiban bayar lah Islam. Cuma menyoal anaknya sayang pada dia, mau dibayar, lepas. InsyaAllah dia lepas daripada tanggung jawab hutang itu. Ada yang bertanya, ada waktu 5 menit sebelum. Kalau enggak saya sambung satu lagi hudud Allah. Ya. Jadi itu yang ketiga hudud Allah. Itu yang ketiga. Masih ada hudud Allah, semua hudud Allah. Karena ada 4 aspek hudud Allah. Yaitu yang pertama yang disebut dengan ilmu faraid itu adalah ilmu tentang pengalihan milik orang meninggal kepada ahli waris. Nah, dan kedua kepada ahli waris dan bagian-bagian yang didapatkan oleh ahli waris serta cara membaginya. Ada 4. Harta, pengalihan harta kepada ahli waris, siapa ahli waris, dan berapa hak ahli waris masing-masing, dan cara membaginya. Itu 4 hal. Yang paling rumit sekarang yang pertama. Ada 3 hal. Yang pertama tentang pengalihan milik. Harus diketahui setiap orang meninggal, mana milik dia, mana milik orang. Itu wajib selesaikan dulu. Kalau tidak diperjelas milik kita dengan milik orang di situ, mungkin ada harta itu yang berkongsi. Yang sekarang yang banyak perkongsiannya antara suami dengan istri. Kalau perkongsian pakai syirkah dengan kita ada bangun pabrik satu, itu barangkali sudah ada aktanya, sudah ada bukti-buktinya, sudah ada akad dari awal. Tapi kalau apakah mereka berkongsi dalam buat rumah itu dengan suami atau dengan istrinya? Kalau berkongsi, begitu meninggal harus perjelas dulu. Yang berkongsi itu mana milik orang mati, urusan dengan milik orang hidup. Yang meninggal siapa? Suami. Harta suami yang mana? Ini ada rumah, ada toko, ada mobil, ada nuhun, ada kebun. Ini semuanya ini yang mana punya yang orang meninggal, mana punya orang hidup. Kan tidak ada. Doa boleh, janji boleh, sehidup semati, tapi enggak ada. Enggak ada yang bersedia
sama-sama mati. Kecuali kebetulan tabrak mobil, dua-dua meninggal dunia. Itu belum ada. Kalau tetap berbeda, 1 menit berbeda, maka perhitungan beda. Yang mana milik orang mati, mana milik orang hidup. Karena nanti ahli warisnya berbeda-beda juga masing-masing. Ingat waktu Isya sudah masuk. Saya pikir itulah gambaran umum yang saya sampaikan malam ini. Jadi kadang-kadang beberapa kali sekali tidak saya teruskan berkaitan dengan ilmu faraid ini, membosankan, membingungkan, tapi saya wajib menyampaikan walaupun dalam bulan 3 saya ingatkan ini semuanya. Hudud Allah jaga baik-baik. Ini resiko besar. Iblis, syaitan laknatillah, besar sekali perannya di situ, tentang padahal dia sekecil apapun harta warisan itu. Lebih-lebih merah menunda-nunda tak bagi-bagi. Pada pengalihan itu saat meninggal. Tapi 20 tahun sudah tidak dibagi-bagi. Yang tidak membagi siapa yang mengendalikan? Zalim. Itu amanah dari Allah, begitu meninggal kamu teruskan. Amanah itu dipendamkan, tidak dibagi sampai orang yang punya hak mati pula tak sempat dia nikmati. Betul-betul zalim itu. Na'udzubillah, semoga Allah ampuni dosa kita kalau kita mau taubat dari itu semuanya. Dan sampai di sini yang dapat kami sampaikan pada malam ini. Semoga kita dipelihara oleh Allah daripada hal-hal yang membawa kita kepada maksiat dan melanggar dari batas-batas ketetapan Allah berkaitan dengan ini, karena ini semua dialami oleh semua keluarga. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi